Halo, cek cek. Oke, selamat datang di channel Haris Yulianto. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan icon loncengnya ya, biar gak ketinggalan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini Allah berikan kita semua keselamatan dan kesehatan sehingga kita dapat melakukan proses belajar hari ini dengan baik. Ketemu lagi hari ini dengan Pak Haris. Hari ini kita akan belajar informatika dengan materi pokok sejarah perkembangan komputer. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah mengenal pemfungsian perangkat keras, sistem operasi, dan aplikasi. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Sebelum kita lanjutkan ke materi pembelajaran kita hari ini, perlu Pak Haris ingatkan ke kalian semua untuk selalu awali setiap kegiatan, setiap aktivitas kita dengan berdoa. Seperti halnya pada saat kita hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran, kita awali dengan berdoa, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua, selalu hormat, taat, dan patuh kepada kedua orang tua serta Bapak Ibu guru. Yang ketiga, tetap jaga kesehatan dan kebersihan kita semua dan selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan yang keempat, tetap semangat belajar meskipun saat ini kita belajar berada di rumah masing-masing. Pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran informatika. Apa itu informatika? Informatika berasal dari bahasa Inggris informatik yang merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berupa data dan informasi pada mesin berbasis komputasi. Secara umum, informatika mempelajari cara memasukkan data, memproses data, menyimpan hasil pemrosesan data, dan menampilkan data dalam bentuk informasi. Ruang lingkup informatika meliputi beberapa bidang. Yang pertama ada ilmu informasi, yaitu mempelajari cara pengumpulan, penyimpanan, dan pengaksesan informasi. Ada ilmu komputer yang mempelajari tentang pemrosesan, penyebaran informasi menggunakan teknologi informasi. Ada sistem informasi, teknik pengembangan suatu sistem untuk mengolah data dan informasi. Kemudian ada keamanan informasi, yaitu mengenai tentang pengamanan data dan melindungi data kita pada sistem komputer. Kemudian ada informatika sosial yang berhubungan dengan perubahan sosial di masyarakat akan penggunaan teknologi informasi. Kita masuk ke materi pembahasan kita, yaitu sejarah perkembangan komputer. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu komputer. Jadi komputer berasal dari bahasa Inggris to compute yang artinya menghitung. Jadi, sejarah komputer tidak akan lepas dari proses hitung-menghitung atau alat hitung. Sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi dua. Yang pertama sebelum tahun 1940 dan yang kedua setelah tahun 1940. Setelah tahun 1940 dibagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1959, generasi kedua tahun 1959 sampai 1964, generasi ketiga tahun 1964 sampai 1980, dan generasi keempat dari tahun 1980 sampai dengan sekarang. Perkembangan komputer sebelum tahun 1940 bagaimana? Dahulu manusia masih menggunakan tangan untuk mengenal atau untuk menghitung, menyebut angka 1 sampai 9.
tangan digunakan untuk penjumlahan dan pengurangan pada saat itu digunakan untuk proses perdagangan. Namun, karena perdagangan sudah semakin berkembang, jadi jari-jari tangan sudah tidak mampu untuk menghitung angka dalam proses berdagang, maka muncullah manusia menciptakan alat namanya abakus atau kita sebut dengan sempoa yang dimulai dari bangsa ahli dagang dari Cina. Kemudian tahun 1642, Blaise Pascal, seorang ilmuwan Perancis, menciptakan mesin hitung mekanika pertama. Mesin ini beroperasi dengan cara menggerakkan gir-gir pada roda. Contohnya seperti yang ada di gambar, itu mesin hitung Pascal. Kemudian tahun 1816, Charles Babbage, seorang ilmuwan Inggris, membuat alat yang disebut The Different Engine dan The Analytical Engine. Mesin ini dapat menyelesaikan masalah persamaan matematika seperti logaritma secara mekanik dengan tepat hingga ketepatan 20 digit. Mesin ini menggunakan kartu untuk menyimpan hasil pemrosesan datanya, melakukan perhitungan secara otomatis, dan menghasilkan keluaran dalam bentuk cetakan. Kedua alat ini, The Different Engine dan The Analytical Engine, merupakan cikal bakal komputer hingga saat ini. Perkembangan komputer setelah tahun 1940 dimulai dari komputer generasi pertama tahun 1940 sampai dengan 1959. Pada saat itu, saat Perang Dunia Kedua, jadi negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua berusaha mengembangkan komputer untuk mendukung kegiatan militer mereka. Tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur dari Jerman, membangun komputer yang diberi nama Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Perkembangan komputer pada saat itu adalah selain dari Z3 adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC yang dikembangkan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat yang digunakan untuk laboratorium penelitian persenjataan mereka dengan tujuan mereka pada saat itu untuk menghitung tabel tembakan senjata. Tahun 1945, von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC yang menggunakan sebuah memori untuk menampung baik program maupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk dapat berhenti pada suatu saat dan kemudian menjalankan pekerjaannya kembali saat dinyalakan. Pada tahun 1951, UNIVAC 1 Universal Automatic Computer yang dibuat oleh Remington Rand berhasil dikomersikan untuk pertama kali yang memanfaatkan desain arsitektur dari von Neumann. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum atau vacuum tube untuk memproses dan menyimpan data. Ukurannya sangat besar, mirip dengan komputer induk atau komputer utama atau mainframe. Kemudian tahun 1959 sampai 1964, komputer generasi kedua muncul, ditandai tahun 1956. Pada saat itu IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Sprayran membuat komputer bernama LARC. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah data besar. Pada awal tahun 1960, muncul komputer generasi kedua yang sukses dipasarkan di dunia bisnis, universitas, dan pemerintahan. Contohnya IBM 1401. Komputer pada generasi kedua sudah dapat mencetak, menyimpan data dalam disket, memiliki memori komputer, dan sistem operasi serta program komputer. Bahasa pemrograman yang digunakan pada komputer generasi 2 adalah COBOL dan Fortran sebagai pengganti dari bahasa mesin pada komputer generasi pertama.
Komputer pada generasi kedua merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor, penyimpanan yang digunakan secara magnetik, menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Pada generasi ini, komputer sudah memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding dengan komputer generasi pertama. Kemudian komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1980, pada komputer generasi ini sudah menggunakan komponen IC atau Integrated Circuit atau disebut juga dengan chips. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemajuan generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan komputer dapat menjalankan beberapa program sekaligus dalam sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinir memori komputer. Kemudian tahun 1980 sampai dengan saat ini merupakan komputer generasi keempat. Komputer pada generasi ini lebih maju karena sudah terdapat beratus ribu komponen transistor di dalam komputer. Proses pembuatan IC komputer generasi keempat dinamakan pengintegrasian dalam skala besar atau yang disebut dengan Very Large Scale Integration atau VLSI. Beberapa teknologi IC pada generasi ini adalah Pentium, Pentium Dual Core, Celeron, Pentium Core 2 Duo, dan lain sebagainya. Bahasa pemrograman yang digunakan sudah menggunakan bahasa pemrograman BASIC dan Pascal. Bahasa pemrograman tersebut merupakan bahasa pemrograman yang paling populer untuk komputer mikro. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer seperti yang saat ini kita pakai atau PC untuk kebutuhan di rumah, di kantor, dan di sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. Kemudian, 10 tahun kemudian 60 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya dari tahun ke tahun hingga sampai dengan saat ini. Dari yang komputer di meja atau personal komputer, hingga saat ini komputer yang bisa dibawa kemana-mana yang disebut dengan laptop. Baiklah anak-anak, itu tadi materi yang Pak Aris sampaikan tentang sejarah perkembangan komputer dari komputer sebelum tahun 1940 sampai dengan komputer generasi keempat tahun 1980 sampai dengan sekarang. Untuk selanjutnya, anak-anak silakan belajar mandiri, kembangkan materi yang Pak Aris berikan, cari referensi lain bisa dari buku, dari modul, atau dari internet. Kalian kembangkan materinya, kalian tulis di buku, buatlah tabel yang berisi tentang sejarah perkembangan komputer dari komputer sebelum tahun 1940 sampai komputer generasi keempat tahun 1980 sampai dengan sekarang. Semoga materi yang Pak Aris sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Pak Aris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.